Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu terakhir dalam bulan April 2026. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 29 April tahun 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan Paskah yang keempat dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Firman Yesus Kristus yang menghakimi. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 24 sampai dengan kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 5a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 67 ayat 2 sampai dengan 3, 5 sampai dengan 6 dan ayat 8. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 12b. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 44 sampai dengan 50. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, tanggal 28 April 2021, tanggal 15 Mei 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 44 sampai dengan 50. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 44 sampai dengan 50 hanya ada pada Injil Yohanes, di mana Yesus Kristus berseru dengan suara lantang, menyerukan kebenaran yang menyangkut keselamatan setiap manusia. Yesus Kristus berkata bahwa siapa yang percaya kepadanya, percaya juga kepada Bapa yang mengutusnya. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 44. Yesus Kristus datang bukan untuk membawa dirinya sendiri, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 49 sampai dengan 50, melainkan menghadirkan wajah Allah Bapa yang penuh kasih, terang, dan keselamatan. Sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 45 sampai dengan 47. Beberapa hal menarik menurut catatan penulis adalah Yesus Kristus adalah terang yang menghalau kegelapan. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 46.
Lalu Yesus Kristus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 47 sampai dengan 48, dan hidup kekal berawal dari ketaatan. Sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah Yesus Kristus adalah terang yang menghalau kegelapan. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 46. Dunia sering dipenuhi banyak bentuk kegelapan sehingga manusia sering berjalan tanpa arah. Namun Yesus Kristus menegaskan bahwa Ia datang sebagai terang agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak tinggal dalam kegelapan. Terang Yesus Kristus bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi juga memberi arah hidup, menyingkapkan mana yang benar serta mana yang salah, lalu mana yang membawa hidup serta mana yang menjerumuskan. Dalam iman Katolik, terang Yesus Kristus kita terima melalui sabda Tuhan, sakramen-sakramen, magisterium gereja, dan suara hati yang dibentuk oleh Roh Kudus sendiri. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita sungguh-sungguh membiarkan Yesus Kristus menerangi keputusan-keputusan hidup dan kehidupan kita sehari-hari? Ataukah kita lebih memilih berjalan menurut kehendak sendiri? Sahabat Kuntum yang terkasih, yang kedua, Yesus Kristus datang bukan untuk menghakimi tetapi menyelamatkan. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 47 sampai dengan 48. Yesus Kristus berkata bahwa Ia datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini menunjukkan hati Allah Bapa yang penuh belas kasih. Allah Tritunggal Maha Kudus tidak bergembira melihat manusia jatuh, tetapi Dia justru datang untuk mencari, memulihkan, dan menyelamatkan. Namun keselamatan itu menuntut tanggapan, karena menolak sabda Yesus Kristus berarti menolak terang itu sendiri. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 48. Bukan karena Allah Tritunggal Maha Kudus ingin menghukum, tetapi karena manusia memilih tinggal dalam kegelapan. Sabda Yesus Kristus akan menjadi ukuran, sebab sabda itu adalah kebenaran. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 48. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ingin menerima Yesus Kristus sebagai penghibur, tetapi belum tentu sebagai Tuhan yang sabdanya harus ditaati. Padahal iman sejati bukan hanya mendengar, melainkan melakukan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, hidup kekal berawal dari ketaatan. Yesus Kristus menegaskan bahwa perintah Allah Bapa adalah hidup yang kekal. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 50, yang berarti mengikuti kehendak Allah bukanlah beban, melainkan jalan menuju kehidupan sejati. Ketaatan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus sering menuntut pengorbanan, tetapi justru di sanalah manusia menemukan damai yang mendalam. Sebagai orang Katolik, kita diajak untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah kita membaca, merenungkan, dan melaksanakan sabda Tuhan setiap hari secara teratur? Apakah kita membiarkan ajaran gereja membimbing hidup dan kehidupan kita sehari-hari? Dan apakah kita menjadi pembawa terang bagi keluarga, pekerjaan, dan lingkungan kita sehari-hari? Sahabat Kuntum yang terkasih, akhir dari tulisan ini adalah kita diajak melalui bacaan Injil pada hari ini untuk memilih hidup dalam terang Yesus Kristus atau tetap tinggal dalam kegelapan dunia. Yesus Kristus adalah terang sejati, sehingga bila percaya kepadanya, berarti bersedia membuka hati kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, lalu membiarkan hidup dan kehidupan kita sehari-hari diubahnya. Di tengah dunia yang sering bising oleh banyak suara, marilah kita kembali mendengarkan satu suara yang menyelamatkan, yaitu suara Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini.
Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.